Halo geng, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, we're all United. Kembali lagi gue mau update berita-berita ya yang ada dari kemarin malam lah sampai malam ini, sore inilah ya. Sebentar, sebelum gue lupa topinya ya, ntar pada bawel lagi suruh gue pakai topi. Nah, topinya ya, topi topi Kongko United. Oke, jelas kemarin breaking newsnya adalah sah seperti yang sudah diprediksikan oleh kalian semua juga dan juga channel ini ya dari awal mula ya pada orang ngomong pengganti Maguire ya pada saat ada Ronaldo mau semua pada pengen Ronaldo jadi kapten, gue pengennya Bruno jadi kapten ya karena gue melihat dia punya passion ya di Manchester United, dia punya passion dan juga dia punya passion di lapangan ya. Dia nggak, bukan orang yang diem-diem aja, dia apa nggak ngapa-ngapain ya, sorry aja ya, nggak kayak Maguire yang lebih pasif sebagai kapten, tapi dia dia orang yang mau terlibat lah intinya sebagai kapten dan layaklah dia salah satu top performer dan juga konsisten performer ya. Sorry aja, mungkin kalian cuma ngeliat angka-angka doang, berapa assist berapa gol, tapi berapa banyak chances yang dia bikin gitu loh, benar nggak ya kan? Tapi sayangnya nggak bisa dikonversikan ya kan, oleh si Janco lah, oleh si Puta lah, benar nggak? Tapi dia salah satu yang konsisten dan menurut gue sih dia layak banget dapat kapten dan udah pasti ketahuan lah ya, musim lalu aja dia udah kapten terus gitu loh, benar nggak? Kalau Maguire nggak main dia pegang kapten terus, udah pasti dia ya kan. Jadi kalau menurut Samuel Laknat ya, ini dia bilang Fernandes demanding teammate ya. Jadi mentalitinya itu apa namanya, muncul lah gitu ya. Dan dia tetap memupuk gitu loh ya, high standard di United katanya Ten Hag ya. Terus ada apa lagi nih dia ngomong nih ya. Jadi Fernandes sekarang officially recognized sebagai kapten, tapi kelihatannya ada beberapa grup ya, grup pemain yaitu Varane, Casemiro, Rashford, Tom Heaton dan juga Luke Shaw ini juga menunjukkan ibaratnya leadership yang inilah leadership group dibilangnya, leadership group under Ten Hag gitu ya. Jadi nggak cuma Fernandes doang yang leadernya, benar nggak? Walaupun dia kapten, tapi ada beberapa figur yang dianggap sebagai leader juga di pitch ya, yaitu Varane, Casemiro, Rashford, Tom Heaton dan juga Luke Shaw. Ya, ngomong-ngomong soal Luke Shaw ya, ada yang ngomong bahwa wah gila di grup FB di mana-mana pengennya si Luke Shaw yang jadi kapten gitu kan, pengennya Luke Shaw, Luke Shaw, Luke Shaw gitu kan ya. Gara-gara dia pemain Inggris doang gitu kan ya. Aduh, gue bilang sih sorry aja ya Luke Shaw. Gue nggak melihat Luke Shaw. Gue nggak bilang dia jelek ya. Kalian tahu sendiri lah. Ya gue Luke Shaw termasuk, gue suka sama Luke Shaw, termasuk suka gitu sama Luke Shaw, benar kan? Ya kan pada saat, ya kalian tahu sendiri juga lah. Pada saat kalian muji-muji, muja-muja si Alessia udah kayak dewa gitu, gue bilang dia nggak lebih bagus daripada Luke Shaw. Tapi Luke Shaw sebagai kapten MU sih belum ada kualitasnya sih kalau gue lihat sih. Gue nggak melihat dia ada kualitas leadershipnya sih sebagai kapten MU. Dan juga ya um, gue nggak merasa dia ini deh kapten deh. Gue jujur nggak merasa. Kalau Casemiro mungkin masih ada, Varane mungkin masih ada. Kalau Luke Shaw, Rashford juga mungkin masih tanda tanya gitu loh, benar. Mungkin Rashford sekarang udah lebih dewasa lah ya, benar nggak? Tapi Luke Shaw sih gue nggak melihat sama sekali sih dia sebagai kapten Manchester United untuk sekarang ini ya. Dan sebenarnya pertanyaan kedua adalah ya siapa yang jadi vice captain, benar nggak? Eh, Kalau dilihat-lihat ya berarti harusnya salah satu dari orang ini ya, benar nggak? Di antara Varane, Casemiro, Rashford, Heaton, sama Luke Shaw. Ya, kita nggak tahu. Untuk sekarang ini kita nggak tahu. Ya, paling besar kemungkinannya sih ya antara Varane, Casemiro, sama Rashford. Ya. Menurut gue sih tiga ini yang paling paling mungkin lah ya untuk menjabat sebagai vice captain ya. Jadi selamat untuk Bruno Fernandes sih, kalau bisa bilangnya sangat layak banget. Dan semoga kita dapat banyak trofi sih di bawah leadershipnya Bruno Fernandes ya. Dan gue nggak percaya lah ini kita apa kapten harus orang Inggris lah bla bla bla. Gue nggak percaya bullshit bullshit kayak begitu. Lu kalau punya kualitas sebagai kapten ya lu punya kualitas sebagai kapten. Gak harus orang Inggris sih jujur aja sih. Ya kecuali emang ada peraturannya gitu dari FA, kapten harus orang Inggris misalnya kan. Ya, tapi kan tuh anjir rasis banget. Rasis banget kalau kapten harus orang Inggris. Anyway begitu ya. Menurut gua sih untuk itu. Terus ada ngomong apa lagi nih soal ini? eh jadi ya intinya semuanya sih tentang inilah, seberapa layak dia lah gitu ya untuk itu ya. Untuk lah berapa layak dia sebagai kapten lah. Ya ini cuma ini doang. Terus kan yang bilang ya dia nggak bakal mulai under Ten Hag tapi jadi kapten. Kayak nggak ada yang bilang deh ya. Karena mungkin sih Bruno nggak mulai sebagai under Ten Hag. Ya kan? He's one of the best midfielder bro. Menurut gue di atas dia cuma satu doang, Kevin De Bruyne doang.
nggak ada yang lain, benar nggak? He's one of the best midfielder, no doubt, nggak no debat sih Juresi, no debat, ya no debat sama sekali. Oke, kita lanjut lagi. Ini Onana juga ya, termasuk breaking news kemarin ya, bahwa udah sah di-announce goalkeeper terbaru kita dan dia pakai baju away kita. Aduh, baju away kita sih kayak nggak banget. Gue nggak banget pernah capek deh ngomong itu deh, karena jelek sekali loh. Dia ya sah ya, udah di-announce. Jadi dengan ini ya menurut gue sih nextnya baru kita coba cari striker kali ya. Um, Sorry, mana sih soal ini? Oke, ini dia nih ya, soal Onana nih ya. Sorry, gue salah salah order. Jadi dibilang gini, sangat penting kata Ten Hag nih ya. Sayang juga ya, kok nggak ada kata-kata Ten Hag soal Bruno jadi kapten ya? Udah ada belum sih? Kok di Twitter kagak ada ya? Gue pengen denger gitu loh. Ten Hag ngomong apa soal si Bruno bener nggak kenapa dia jadi kapten? Tapi kayak nggak ada interview atau apa apa sih. Anyway, untuk Andre Onana ya sangat penting sebagai kiper yaitu bisa clean sheet ya. Dan dia nggak melakukan itu dengan sendirinya gitu ya. Dan lu harus punya apa namanya defensif yang sangat bagus secara secara tim lah gitu loh ya. Itu penting. Terus apa lagi ya? Eh Kok nggak ada sih? Ntar coba gue refresh dulu. Ini videonya tadi ada kok. Oh ya ini dia. Lu perlu sosial dan sosial dan skill komunikasi ya to get on the highest level dia bilang. On the level dan yang memerlukan standar yang sangat tinggi di Premier League apalagi di Manchester United. Ya, dia bilang physical presence-nya Onana ya itu sangat bagus sekali dan juga personality-nya. Dia sangat mau menang dia bilang itu dah. Dia sangat mau menang, mau menangin trofi dan juga mau membantu tim ya. Dia akan membantu membawa tim ini menjadi higher level lah dia bilang yang kata Ten Hag ya. Sekarang pun juga football itu memerlukan ya good playing from the back. Nah, ini ngomongin soal build up yang dimana De Gea katro lah, 100% katro. Gua nggak bisa bela sama sekali soal build upnya De Gea from the back gitu loh ya. Outplaying qualities dan ini adalah quality yang Andre Onana punya ya. Lu perlu dua gitu, lu perlu dua-duanya. Ya lu perlu ya intinya dia perlu bisa build up dan juga dia harus perlu bisa keep clean sheet ya. Dan dia sangat happy dengan signingnya Andre Onana. Untuk Andre Onana, gue yakin dia build up-nya jauh lebih bagus dari De Gea. Kalau lihat-lihat klip-klip di YouTube juga dia sangat confident on the ball ya. Tapi justru beberapa ini menurut gue nih juga jadi apa ya? Ibaratnya apa ya? Jadi kayak bumerang juga lah untuk Onana. Harus hati-hati, nggak boleh seagresif seperti yang kita lihat di YouTube. Karena dia sangat agresif tuh megang bola, berani banget megang bola. Bahkan kalau nggak salah kan pernah juga dia kebobolan karena dia megang bola terlalu pede, akhirnya kecolongan ya udah gigi langsung udah enggak. Ya kan, jadi itu yang harus diperhatikan sih dari Andre Onana. Tapi ya itulah di luar dari itu, gue yakin dia sangat bisa membantu build up dari belakang ya. Um, jadi itu tentang Onana. Selanjutnya juga ada tentang Alex Telles yang lumayan breaking news di mana kita kena prank ya oleh klub Saudi. Ya, jadi tadinya sebelumnya ada verbal agreement antara Al Nassr dengan penjualan Alex Telles seharga 4 juta pound. Tapi Saudinya pelintut macam alay aja nih klub Saudi Al Nassr nih ya, macam alay-alay aja nih ya bener-bener deh. Akhirnya kelihatannya mereka bakal back out, nggak jadi beli Telles. Padahal cuma 4 juta pound cuy. Hah, 4 juta pound? Buat Al Nassr apa artinya itu? Nah, dia ketiduran bentar juga langsung dapat 4 juta pound. Kenapa dia ngeprank begitu ya? Konyol loh kalau gue bilang loh. Kalau medicalnya udah beres segala macam, kenapa dia nggak tinggal sign? Kelihatannya mereka mencari alternatif opsi sih dari yang di Saudi market. Berarti dia pengen orang lokal. Nggak jadi beli Alex Telles, padahal 4 juta pound doang. Gue nggak ngerti sih. Emang dari awal nggak minat atau apa ya? Gue kaget sih jujur ya sih. Ini pasti ada sesuatu yang lain nih. Jangan-jangan nih. Kenapa dia bisa tiba-tiba ya macam alay aja gitu berubah pikiran gitu loh. Bener nggak? Gue nggak ngerti sih jujur sih. Ya kecuali 40 juta pound untuk Alex Telles, gue percaya deh kalau tiba-tiba dia berubah pikiran. 4 juta pound cuk. Bener nggak? Gaji tukang sapunya aja di atas itu kali gue rasa di Al Nassr. Gaji tukang sapunya di atas 4 juta pound. Ini 4 juta pound yang mau keluarin, bangke nggak? Ya, ini kena prank sih gue bilang dia. Kalau nggak kena prank pasti ada problem yang lain yang gimana kita nggak tahu sih. Karena nggak masuk akal sih. Semurah itu 4 juta pound dia nggak mau beli ya itu nggak masuk akal sih.
Dan Alex Telles gue yakin masih ada kualitasnya sih untuk main di Liga Saudi gitu loh. Ini Liga Saudi gitu loh. Ya, I don't understand this ini sih. Gue nggak ngerti kenapa sih Jure sih. Ya kenapa tiba-tiba berpikiran gue nggak ngerti sih Jure sih. Ya mungkin kalau ada yang tahu boleh di komen deh. Karena gue juga penasaran kenapa tiba-tiba udah dandil, udah here we go. By the way, Romano bisa salah juga kan? Dia teriak here we go loh. Breaking news kemarin here we go. Bisa salah juga loh Romano ternyata. Ya, kurang kredibel nih kayaknya. Ini bukan Fabrizio Romanax kan? Bukan, Fabrizio Romano bener. Fabrizio Romano. Ya jadi kalau ada yang tahu tolong deh kabarin deh. Lu komen deh. Gue penasaran sih, pengen tahu sih kenapa gitu loh bener nggak? Alasan sebenarnya apa? Dan juga tentang Elangga ya ini berita terakhir yaitu Elangga apa namanya yang dirumorkan Everton mau sikat batal juga ya. Katanya sih ada yang bilang ya Evertonnya nggak jadi karena nggak takutnya nggak cocok sama permainannya Sindike ya. Tapi ada juga yang bilang Elangga yang apa yang nolak sih. Jadi nggak tahu yang mana yang benar ya. Cuman gue tetap berharap kita bisa dapat solusinya lah untuk Elangga lah, untuk dijual lah. Ya, kecuali tiba-tiba Elangga bisa jadi striker gitu kan atau apalah misalnya gitu loh. Ya, paling itu aja sih yang bisa gue update dari berita malam ini ya. Udah hari Jumat, udah tahu sendiri John Murto udah nggak tahu dia minggu ini kemana ya. Gue belum WA dia sih. Gue nggak tahu dia party di mana minggu ini. Yang pasti dia udah nggak kerja kalau dari Jumat. Ya, oke. Jangan lupa ya Minggu ada live match reaction ya. Gue harus ingetin terus nih karena mulai jam 4 nih. Yang gue takutnya gue kena prank lagi. Disuruh live match reaction jam 4, taunya nggak ada yang nonton. Makanya gue harus ingetin dulu. Ada live match reaction lawan Arsenal ya jam 4 pagi hari Minggu ya. Karena besok gue nggak mungkin live juga sih. Ya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.